وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا ونسألك اللهم علما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan pengajian kitab Bulughul Maram, dan setelah kita selesai pada salat khauf, maka kita lanjutkan bab salatil idain, bab salat dua hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Hadis 483. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fitru, Idul Fitri adalah yauma, pada hari yuftirun nas, orang-orang berbuka, yaitu sudah tidak puasa lagi. Wal adha, dan Idul Adha yauma, pada hari yudhhin nas, orang-orang berkurban Idul Adha. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan hadis ini derajatnya sahih. Maksud hadis ini adalah bahwasanya untuk mengetahui kapan Idul Fitri, kapan Idul Adha, kita melihat mayoritas manusia, mayoritas umat Islam. Mayoritas umat Islam Idul Adha hari Senin, ya kita berarti Idul Adha hari Senin. Idul Fitri hari Ahad, berarti Idul Fitri hari Ahad. Artinya apa? Artinya kita mengikuti yang terbanyak atau mu'dham atau mayoritas. Dan biasanya mayoritas itu sesuai dengan fatwa dari para ulama kalau zaman sekarang, atau fatwa dari penguasa muslim kalau zaman dahulu ada penguasa muslim. Menurut mayoritas para ulama, diperkecualikan dari hadis ini apabila kita melihat hilal yang tidak diketahui oleh pemerintah. Jadi Amirul Mukminin tidak mengetahui adanya hilal, tapi kita melihat ada hilal betul-betul, dan hilal itu menunjukkan bahwa Idul Fitri sudah masuk atau Idul Adha sudah masuk. Nah, maka otomatis kita mengikuti apa yang kita ketahui. Jadi hadis ini ada pengecualiannya menurut mayoritas para ulama, yaitu kalau kita melihat hilal maka kita beramal sesuai apa yang kita ketahui. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, beliau mengatakan sangat jelas sekali, idza ra'aitumul hilala, kalau kalian itu melihat hilal, fasumu, maka puasalah Ramadan. Wa idza ra'aitumuhu, kalau kalian melihat hilal, fa'aftiru, maka Idul Fitrilah. Maka ini sesuai dengan hadis ini kalau kita melihat hilal. Karena itu tidak harus kalau zaman sekarang sama dengan penguasa, tidak harus ya. Yang penting kita melihat hilal atau kita mempercayai ada orang yang melihat hilal, maka kita melakukan Idul Fitri sesuai dengan hilal tersebut. Hadis berikutnya 484. Wa an Abi Umair bin Anas an umumatin lahu minas sahabati, dari pamannya dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak disebutkan namanya siapa, tapi enggak ada masalah karena semua sahabat Nabi adalah udul. Anna, bahwasanya Rabban, ada rombongan, jauh mereka datang, yaitu datang ke Madinah. Fasyahidu, lalu mereka bersaksi, annahum, bahwasanya mereka ra'awul hilala, telah melihat hilal, yaitu tanggal 1 Syawal, bil amsi, kemarin. Fa'amarahum, lalu menyuruh mereka an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayyuftiru, untuk Idul Fitri. Wa idza asbahu, dan apabila mereka masuk waktu pagi, besok maksudnya, yaghdu, mereka berpagi-pagi, ila musallahum, kepada musalla tempat salat Id mereka. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, dan ini lafalnya dan sanadnya sahih. Yang dimaksud musalla itu adalah lapangan tempat salat Id ya. Jadi perlu diketahui bahwa istilah musalla di kalangan orang Arab berbeda dengan istilah musalla di kalangan orang Jawa atau orang Indonesia ya. Musalla di Indonesia itu masjid kecil yang tidak ada sholat Jumatannya.
Kalau musalla di kalangan orang Arab itu maksudnya lapangan yang digunakan untuk sholat Idul Fitri, Idul Adha. Maksud hadis ini adalah bahwasanya Nabi SAW terlambat mengetahui tanggal 1 Syawal. Mestinya tanggal 1 Syawal hari Ahad misalnya, beliau baru mengetahui hari Seninnya, jadi terlambat. Nah, gimana solusinya kalau terlambat seperti ini? Beliau menyuruh supaya besok hari Senin pagi-pagi sholat Idul Fitri, mengganti sholat Idul Fitri yang semestinya apa? Hari Ahad kemarin. Kejadian ini berlakunya adalah atau berlangsungnya adalah setelah terjadi tergelincirnya matahari. Sholat Id itu kan waktunya waktu duha sampai sebelum zuhur. Nah, ini kejadian ini informasi bahwasanya ternyata kemarin bahwasanya hari ini sudah sholat Id, itu informasinya muncul setelah tergelincir matahari. Misalnya jam 1 zuhur, jam 1 siang, Nabi dikasih tahu, ya Rasulullah, kami sudah melihat hilal, jadi mestinya hari ini sudah sholat Id. Nah, tapi waktunya sholat Id sudah habis, sudah selesai sholat zuhur. Nah, maka Nabi mengatakan sudahlah, kita sholat Idnya besok saja. Nah, ini berarti mengganti sholat Id yang terlewatkan. Boleh apabila disebabkan karena tidak tahu informasi tanggal 1 Syawal. Menurut hadis ini ya. Kemudian para ulama sebagian mereka mengkiaskan hadis ini dengan udzur-udzur yang lain. Kalau dalam hadis ini kan udzurnya karena tidak tahu kan, terlambat informasi sehingga tidak tahu tanggal 1 Syawal. Nah, menurut sebagian ulama diperbolehkan juga mengundur sholat Id apabila ada udzur-udzur lain. Misalnya karena hujan lebat sehingga susah untuk melakukan sholat Id, baik di lapangan ataupun di masjid ya, karena hujannya sangat lebat sekali. Nah, maka boleh diundurkan saja besok apabila tidak terjadi hujan. Ini menurut sebagian ulama. Tapi lebih baiknya kita membatasi hadis ini sesuai zahir lafalnya. Zahir lafalnya ini hanya fasyahidu annahum ra'awul hilal bil amsi, yaitu gara-gara Nabi terlambat informasi tanggal 1 Syawal. Karena itu jangan diundur-undur apabila bukan karena sebab ini. Karena sebab hujan misalnya jangan diundur. Meskipun fatwa sebagian ulama membolehkan, tapi kan bukan disebutkan dalam hadis ini. Sehingga kita mengikuti zahir lafal hadis ini saja. Hadis berikutnya 485. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala kana adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghdu, tidak berpagi-pagi, yaumul fitri, pada Idul Fitri, maksudnya tidak menuju ke lapangan pada Idul Fitri, hatta yaqula, sampai makan tamaratin, beberapa butir kurma. Hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Dalam satu riwayat yang mu'allaq tetapi disambung oleh Imam Ahmad. Mu'allaq itu tanpa sanad, maka sanadnya disambung oleh Imam Ahmad. Wa yaquluhunna, dan beliau memakan kurma-kurma tadi afrodan, witir. Afrodan itu sama dengan witron sebagaimana dalam hadis yang lain, dan hadis satu sama lain saling menafsirkan. Jadi Nabi memakan kurma dalam jumlah witir atau ganjil. Hadis ini menunjukkan disunnahkannya makan sebelum berangkat kepada sholat Idul Fitri di lapangan. Hikmahnya apa? Hikmah yakul, hikmah makan ini menurut para ulama adalah supaya orang tidak salah paham bahwasanya hari tersebut masih tidak boleh makan. Karena 30 hari sebelumnya kan umat Islam jam segitu belum boleh makan kan, karena mereka puasa. Nah, supaya tidak ada salah sangka bahwasanya puasa itu masih berlanjut pada tanggal 1 Syawal ini, maka beliau sengaja sebelum berangkat makan dulu. Ini hikmah yang pertama. Kemudian hikmah yang kedua, kenapa tamaratin? Kenapa yang dimakan kurma bukan yang lain? Kurma itu menurut para ulama yuraqiqul qalb, itu bisa menyebabkan hati jadi lembut. Nah, maka supaya umat Islam ini hatinya lembut, maka beliau mengajarkan untuk memakan tamaratin, kurma. Demikian juga puasa 30 hari menyebabkan mata kita jadi lemah. Nah, manisnya kurma ini menyebabkan kuatnya mata sehingga memulihkan mata yang sudah menjadi lemah, sehingga disunahkan untuk kurma.
Adapun hikmah yang ketiga, kenapa Nabi makannya afrodan dalam jumlah ganjil, ya, 3, 5, 7 atau seterusnya. Maka itu maksudnya adalah isyarat bahwasanya kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala yang Allah itu maha witir, maha satu, maha ganjil, yaitu satu jumlahnya, tidak dua, tidak empat dan seterusnya. Maka ini hanyalah isyarat saja, ya, isyarat kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang dimaksud tamaratin, beberapa butir kurma, ini minimalnya 3. Karena tamarot ini dalam bahasa Arab bentuknya bentuk jamak kata-katanya, dan jamak itu minimalnya adalah 3. Sehingga 1 itu bukan tamaratin, meskipun jumlahnya ganjil. Maka ganjilnya di sini minimal 3, maksimal tidak ada batasnya. Bagaimana kalau makannya bukan kurma tetapi jagung? Orang Indonesia punyanya jagung, nggak ada masalah. Jadi tidak harus kurma. Yang penting sebelum sholat Id kita makan apa terlebih dahulu, mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis 486, wa an ibni Buraidah an abihi qala kana an-nabiy Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah kebiasaan Nabi, la yakhruju, tidak keluar, yaumal fitri, pada hari Idul Fitri, maksudnya keluar ke lapangan, hatta yat'am, sampai makan dulu. Wala yata'amu, dan beliau tidak makan yaumal adha, pada hari Idul Adha, hatta yusalliya, sampai beliau salat dulu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Hadis ini sama dengan sebelumnya, tapi ada tambahan wala yata'amu dan seterusnya. Menunjukkan bahwasanya Idul Adha berkebalikan dari Idul Fitri. Kalau Idul Fitri makan dulu sebelum salat, kalau Idul Adha makannya setelah salat. Tetapi Nabi itu biasanya makannya setelah sholat itu dari daging kurban. Nah, kalau kita orang Indonesia rata-rata makan dulu, habis itu baru menyembelih. Karena orang Indonesia loyo-loyo, lemes-lemes. Kalau dia kurban dulu belum makan malah pingsan. Ya jadi nggak apa-apa. Tapi seandainya mau mirip seperti Nabi lebih bagus. Nggak makan apa-apa, langsung sholat, langsung kurban, langsung masak, langsung makan. Cepet-cepetan aja. Jadi nggak usah lama-lama. Kalau orang Arab memang masaknya itu sederhana aja, jadi nggak perlu banyak-banyak bumbu segala macam sehingga tidak terlalu lama. Hadis 487. Oh ya, ada tambahan di sini. Dalam riwayat Imam Baihaqi ditambahkan, fayaqulu, Nabi memakan min kabidi udhiyatihi, dari hati hewan kurbannya. Jadi pertama kali yang masuk pada mulut Nabi pada Idul Adha adalah hati dari hewan kurban, kambing, sapi sama aja. Qala Syekhuna Sa'id Al-Kamali hafizahullah, berkata guru kami Syekh Sa'id Al-Kamali, kenapa Nabi memakan hati? Tafa'ulan bihali ahli jannah, supaya menyerupai kondisi ahli jannah. Fa inna awwala ta'amihim, karena awal yang dimakan oleh ahli jannah ketika masuk jannah adalah ziyadatu kabidil hud, bagian tambahan pada hatinya ikan. Ini adalah hidangan pertama yang diberikan oleh Allah kepada ahli jannah. Mudah-mudahan semua kita memakan tambahan hati ikan di dalam jannah. Amin ya rabbal alamin. Tapi seandainya daging dulu gimana? Ya nggak apa-apa. Tapi kalau hati dulu yang kita makan, nah maka ini sesuai dengan riwayat Baihaqi tadi. 487. Wa an Ummi Athiyyah radhiyallahu anha qalat, umirna, kami para sahabat wanita diperintah. Kami siapa ini? Para sahabat wanita, karena yang ngomong Ummu Athiyyah ini wanita. An nukhrija, untuk mengeluarkan, maksudnya mengeluarkan ke lapangan, al-awatiqa, gadis-gadis pingitan. Maksudnya gadis-gadis yang sudah balik, yang belum nikah, dan yang nyaris balik. Itu biasanya dipingit, dimasukkan kamar, nggak boleh keluar-keluar nih. Wal huyyadah, dan para wanita haid juga disuruh keluar fil idain, dalam 2 hari raya. Untuk apa? Yashhadna, untuk menyaksikan al khaira, kebaikan misalnya salat Id, kemudian doa dan sebagainya. Wa da'watal muslimin, juga menyaksikan doanya kaum muslimin, yaitu doa yang dipimpin imam setelah salat Id. Wa ya'tazilu, dan menyingkir al-huyyadu, wanita-wanita yang haid, al-musalla, dari lapangan tempat salat. Jadi berada di pinggir lapangan, tidak usah masuk dalam shaf salat. Hadis muttafaqun alaih.
Hadis ini menunjukkan disyariatkannya seluruh umat Islam untuk keluar. Yang biasanya tidak keluar maka disuruh keluar. Bahkan Nabi menyuruh kalau ada wanita yang tidak punya jilbab sehingga nggak bisa keluar, maka hendaklah dipinjemi oleh yang punya jilbab double. Zaman dulu jilbab masih jarang. Maka Nabi menekankan betul-betul semuanya keluar. Nah, ini beda dengan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i katakan wanita dibagi dua. Kalau tua maka hendaklah mereka keluar ke lapangan, tapi yang muda-muda nggak usah keluar. Nah, kita dalam hal ini tidak pakai mazhab Syafi'i. Kenapa? Di sini justru jelas nukhrij, disuruh mengeluarkan al-awatik, gadis-gadis pingitan, gadis-gadis yang belum menikah, yang masih muda, wanuja, maka semuanya keluar untuk ke lapangan. Ini sesuai sunnah. Tapi jangan mencela mazhab Syafi'i. Jangan mengatakan mazhab Syafi'i suka menyelisih sunnah Nabi, enggak begitu. Mazhab Syafi'i menetapkan bahwa wanita muda enggak usah keluar ke lapangan karena melihat wanita-wanita zaman sekarang. Wanita zaman sekarang kalau ke lapangan gimana? Bengesan, kemudian tidak pakai jilbab. Jilbab memang dislampir kayak di sini aja. Nanti kalau sudah sampai lapangan baru jilbabnya dipasang. Bahkan saya pernah mengalami sendiri sholat di lapangan umum. Kemudian selesai sholat itu khatibnya naik mimbar baca teks khutbahnya. Ini saya sudah geleng-geleng. Khatib baca teks rapi belas ini. Kemudian di samping kanan samping kiri saya ini ngempus pakai apa? Ngerokok. Jadi saya duduk sambil mendengarkan khutbah ini sambil nahan hidung saya. Masya Allah, ini udah jelek banget ini. Terus saya mau keluar susah juga karena apa? Saya berada di tengah. Saya noleh ke belakang, ternyata di belakang wanita ada seorang wanita bawa cermin sambil gini-gini, Pak. Masya Allah, ini pas khutbah nih, kerusakan kayak begini nih. Maka fatwa mazhab Syafi'i ini pantas. Kenapa? Sesuai dengan zamannya. Tapi tetap saja kita mengikuti hadis ini. Kenapa? Karena kita mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun wanita-wanita yang tidak pantas seperti tadi kita luruskan. Wanita jangan keluar dengan mempercantik diri, tidak usah. Keluar ya biasa aja lah. Jangan pakai pengesan dan sebagainya. Kecuali kalau mau pakai cadar silahkan, nggak terlihat oleh siapapun juga. Hadis berikutnya 488. Oh ya, di sini ada umirna ya. Kami disuruh mengeluarkan wanita-wanita untuk ke lapangan. Apa hukum dari mengeluarkan wanita ke lapangan ini? Diperselisihkan oleh para ulama. Menurut khulafa yang 3, yaitu Abu Bakar, Umar dan Ali, bahwasanya menyuruh mengeluarkan wanita tadi hukumnya wajib. Pendapat yang kedua mengatakan hukumnya adalah sunnah. Tapi untuk kita tidak usah pusing melihat perselisihan pendapat ini, mau wajib mau sunnah, yang penting disuruhkan Nabi dilakukan, selesai masalah. Hadis berikutnya 488. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, maka Nabi adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa Abu Bakr radhiyallahu anhu, wa Umar radhiyallahu anhu. Ini enggak ada tulisan radhiyallahu anhu, tapi adabnya kita baca. Semuanya itu yusallun, mereka salat al-idain, 2 salat id, qablal khutbah, sebelum khutbah id. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan bahwasanya untuk salat id itu salat dulu baru khutbah. Maka ini berbeda dengan apa? Jumat. Jumat itu apa dulu? Khutbah dulu baru salat. Terus dibolak-balik oleh sebagian orang nih. Awwalu man khataba qabla shalah. Siapa sebenarnya orang yang pertama kali khutbah dulu, khutbah id dulu sebelum salat? Menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan yang pertama mengubahnya adalah Sayyidina Utsman. Tapi Sayyidina Utsman kemudian kembali kepada sunnah lagi, yaitu apa? Bahwasanya salat dulu kemudian baru khutbah. Ada yang mengatakan pertama kali yang mengubahnya adalah Muawiyah radhiyallahu anhu. Ada lagi yang mengatakan bahwa yang mengubahnya pertama kali adalah Marwan. Dari 3 pendapat ini yang paling kuat adalah pendapat ketiga, bahwa yang pertama kali mengubah adalah Marwan, karena hal itu diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Kemudian jangan sekali-kali kita mencela Sayyidina Utsman karena beliau dianggap mengubah sunnah dalam hal ini, karena beliau punya udzur. Udurnya apa?
Waktu itu di masa khilafah Sayyidina Utsman, umat Islam di Madinah semakin banyak sekali. Karena banyaknya penduduk, akhirnya mereka rumahnya jauh dari masjid atau dari tempat lapangan ini. Nah, maka kalau Sayyidina Utsman mengadakan sholat Id seperti jam biasa, anggaplah misalnya jam 6:30, maka ini banyak yang terlambat karena yang rumahnya jauh-jauh, mereka belum sampai ke lapangan. Zaman dulu belum ada motor dan sebagainya. Nah, harap kita memaklumi kondisi seperti itu. Maka Sayyidina Utsman pengen supaya semua jamaah ini tidak terlambat sholat, maka beliau udahlah khutbah dulu aja, okay? Sambil nunggu orang-orang yang belum datang. Nah, kemudian baru setelah mereka datang semuanya diadakan sholat Id. Tetapi ini pun dikomentari oleh para ulama, wa huwa ra'yun mukhalifun li hadyin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetap saja pendapat itu menyelisih petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu di sini kita ngikuti Nabi saja, okay? Nabi, Abu Bakar, Utsman semuanya salat Id sebelum khutbah. Ini sebenarnya isyarat, berarti Sayyidina Utsman tidak begitu, okay? Tapi Sayyidina Utsman punya udzur tadi, sehingga jangan kita mencela Sayyidina Utsman, tidak boleh mencela sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis 489. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla melakukan salat yaumal Id pada hari Id rakaatain, 2 rakaat saja. Lam yusalli, beliau tidak salat qablaha sebelum Id wala ba'daha, tidak pula setelah Id. Hadis dikeluarkan oleh Imam 7. Hadis ini menunjukkan 2 hal. Pertama, salat Id rakaatnya jumlahnya hanya 2 rakaat. Dan ini disepakati oleh para ulama apabila salatnya itu berjamaah bersama imam. Tetapi kalau sholatnya sendirian tidak bersama imam, maka di sini diperselisihkan oleh para ulama. Menurut Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi, siapa yang tidak sholat Id bersama imam, misalnya terlambat, maka sholatnya jadi 4 rakaat, sama dengan Jumatan. Jumatan menurut Ibnu Mas'ud, kalau terlambat 2 rakaat, maka sholatnya berubah jadi zuhur 4 rakaat. Karena itu menurut Ibnu Mas'ud, dan ini mazhab Hambali, siapa yang tidak salat Id bersama imam, maka salatnya berubah jadi 4 rakaat. Misalnya salat Id dilakukan, kemudian kita sebagai petugas parkir, kita menjaga di kendaraan, tidak ikut salat bersama imam. Nah, nanti selesai salat Id, kita salat sendiri bersama para parkir-parkir yang lain. Nah, itu salatnya jadi 4. Kenapa? Tidak berjamaah bersama imam. Tapi sebagian lagi ulama berpendapat yang namanya salat Id dimanapun tetap 2 rakaat. Karena itu dalam hal ini menurut Abu Hanifah mukhayyar, bebas, ya. Mau pilih yang 2 rakaat boleh, mau pilih yang 4 rakaat juga boleh. Semuanya pendapat ulama-ulama kita, pendapat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Toh ini salat sunnah, ya. Toh ini apa? Salat sunnah. Maka mau salat 2 enggak ada masalah, salat 4 juga enggak ada masalah. Kemudian masalah berikutnya, lam yusalli qablaha wala ba'daha. Nabi tidak salat sunnah sebelum Id dan tidak salat sunnah setelah Id. Ini maksudnya di lapangan. Adapun kalau salat Idnya di masjid, maka tetap disunahkan untuk melakukan apa? Tahiyatul masjid. Jadi kita masuk ke masjid, salat 2 rakaat dulu sebelum melakukan salat Id. Kemudian kalau di rumah, maka nanti akan datang hadis bahwasanya disunahkan setelah sampai rumah, setelah salat Id, salat lagi 2 rakaat. Nah, maka ini bicara tentang di lapangan, ya. Tidak ada salat sebelum salat Id di lapangan, tidak ada salat setelah salat Id di lapangan. Tapi kalau di masjid, maka ada tahiyatul masjid. Kalau di rumah, maka ada salat setelah salat Id. Hadis berikutnya 490, wa anhu dari Ibnu Abbas lagi, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shallal Ida, melakukan salat Id bila adanin, tanpa adzan, wala iqamatin, tanpa qamat. Hadis dikeluarkan oleh Abu Dawud dan asal hadis ini dalam Sahih Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwasanya salat Id tidak pakai azan. Dulu ada yang pertama kali memakai azan pada salat Id. Konon yang pertama kali adalah Ibnu Zubair, ada juga yang mengatakan Muawiyah, ada juga yang mengatakan Marwan, ada juga yang mengatakan Ziyad. Mereka adalah orang-orang yang pertama kali memunculkan azan untuk salat Id. Siapapun mereka, kita tidak ikut karena mereka bukan dalil. Dalil adalah Quran atau hadis.
Maka dalam hal ini tidak usah pakai azan untuk sholat Id karena Nabi tidak pernah pakai azan. Wala iqamah, tidak juga pakai iqamah. Terus pakai apa memulainya sholat Id itu? Ada dua pendapat. Menurut madhab Syafi'i, sholat Id dimulai dengan as-salatu jami'ah. Jadi dikumandangkan pakai mic kalau zaman sekarang. As-salatu jami'ah. Nah, kemudian pada siap pada shaf masing-masing untuk sholat berjamaah. Menurut mazhab Hambali tidak ada seruan apapun. As-salatu jami'ah enggak pakai. Apapun seruan enggak pakai. Dan pendapat kedua ini lebih bagus. Kenapa? Sesuai hadis Nabi SAW yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata kuncinya la nidaa. Hadisnya dari Jabir bin Abdullah. Alangkah bagusnya seandainya hadis ini diriwayatkan dalam Bulughul Maram sehingga semua orang paham bahwa la iqamata, tidak ada qamat, wala nidaa, tidak ada seruan, maksudnya ada, wala syai'a, enggak ada apapun juga, la nidaa yauma idzin, tidak ada seruan, maksudnya tidak ada adzan pada hari itu, wala iqamata, tidak juga ada iqamat. Nah, ini yang jadi dalil adalah ini, wala syai'a, tidak ada sesuatu apapun. Kata-kata syai' dalam bahasa Arab ini adalah kalimat paling umum. Maka as-salatu jami'ah itu termasuk syai', azan itu termasuk syai', qamat itu termasuk syai'. Ini semuanya enggak pakai. Lah terus kenapa mazhab Syafi'i kok pakai as-salatu jami'ah? Mereka punya satu dalil, yaitu riwayat Imam Zuhri. Imam Zuhri mengatakan Rasulullah kalau memulai salat Id menggunakan kalimat as-salatu jami'ah. Tapi riwayat ini dhaif karena Imam Zuhri seorang tabi'i, enggak pernah ketemu Nabi. Lah Zuhri meriwayatkan langsung dari Nabi, berarti sanadnya enggak nyambung. Sanad yang enggak nyambung ini menyebabkan hadisnya dhaif. Nah, sehingga mazhab Hambali tetap tidak pakai as-salatu jami'ah. Jadi ringkasnya gini, mereka yang pakai as-salatu jami'ah silahkan, jangan dimusuhi. Teman-teman kita dari kalangan Nahdliyin pastilah pakai salat as-salatu jami'ah. Mereka mengikuti mazhab Syafi'i dan mereka punya dalil meskipun dalilnya dhaif tadi. Meskipun dhaif, mereka mengatakan ini meskipun dhaif tapi bisa dikuatkan. Kenapa? Disamakan dengan salat kusuf, salat gerhana. Salat gerhana kan Nabi pakai as-salatu jami'ah, ya kan? Nah, berarti sama-sama dong. Salat Id juga pakai as-salatu jami'ah. Nah, oleh mazhab Hambali dijawab lagi, oh enggak bisa disamakan antara salat Id dengan salat kusuf. Salat Id ini semua orang sudah kumpul di lapangan, ngapain dipanggil-panggil as-salatu jami'ah? Adapun salat gerhana ini semua orang masih di rumah. Tidak semua tahu kalau ada gerhana. Zaman dulu belum ada WA. Gitu. Jadi kalau ada gerhana itu nggak ada yang tahu. Yang tahu adalah yang melongok ke langit. Gitu. Kalau melongok ke langit dia tahu oh ada gerhana. Tapi yang tidak melihat ke langit nggak tahu apa-apa. Maka dikumandangkan as-salatu jami'ah untuk manggil orang-orang yang di rumah. Maka nggak bisa disamakan antara salat Id dengan salat gerhana. Tapi ringkasnya kita nggak usah pakai as-salatu jami'ah, tapi jangan memusuhi orang-orang yang menggunakan as-salatu jami'ah. Ya toleran aja. Masalah-masalah fikih yang begini toleran, nggak ada masalah. Hadis berikutnya 491 wa an Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala kana adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusalli, tidak salat qabla al-Id, sebelum Id, syai'an, sesuatu pun. Wa idza, dan apabila raja'a, kembali ila manzilihi, ke rumahnya, shalla raka'atain, beliau salat lagi 2 rakaat. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang hasan. Ini termasuk sunnah yang sudah mati, orang salat lagi sepulang dari salat Id di lapangan, ya, dilakukan di rumah. Dan ini sudah pernah kita bahas, tapi supaya kita lebih ingat lagi dalil yang menguatkan hal ini, kita tampilkan lagi dalilnya. Apa sih fungsinya kita salat lagi di rumah? Rasulullah bersabda, wa idza dakhalta ila manzilika, kalau kamu masuk rumah, fasholli rak'atain, salatlah 2 rakaat di rumah, tamna'anika madkhalas su, niscaya menghalangi engkau dari keburukan. 2 rakaat yang kita lakukan ketika masuk rumah menghalangi dari keburukan. Keburukan apa? Kebakaran dan sebagainya, kemalingan, itu semuanya keburukan. Beberapa hari yang lalu ada kebakaran daerah sana itu, Pasar Tulaan atau mana tuh. Nah, itu mungkin karena tidak ada yang sholat sunnah di situ. Tapi seandainya pabriknya ini kasih peraturan, semua yang masuk pabrik sebelum kerja sholat sunnah insya Allah nggak ada kebakaran.
Dalilnya hadis ini, tamna'anika madkhalas su', akan mencegah dari keburukan-keburukan. Hadis berikutnya 492. Wa anhu qala, anhu ini siapa nih? Abu Sa'id lagi. Kana adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju, keluar yaumal fitri, pada hari Idul Fitri, wal adha, dan hari Idul Adha, ilal musalla, ke lapangan. Wa awwalu syai'in, dan pertama sesuatu, yabda'u bihi, yang beliau mulai dengannya adalah as-salatu, melakukan salat. Tsumma, kemudian yang sharifu, beliau bubar dari salatnya, selesai dari salatnya. Fayaqumu, lalu berdiri, muqabilan nasi, menghadap kepada para manusia. Maksudnya menghadap kepada para manusia ini tanpa mimbar, karena muqabil itu berarti sejajar. Orangnya di bawah, imamnya di bawah, sejajar, namanya muqabil. Kalau dia di atas mimbar ini tidak muqabil karena di atasnya. Maka di sini maksudnya adalah beliau tidak pakai mimbar. Maka sunnahnya sholat id tidak membawa mimbar. Wan nasu, sementara para manusia itu ala sufufihim, pada saf-saf mereka. Ini menunjukkan orang-orang tidak berpindah dari safnya masing-masing. Faya'iduhum, lalu Nabi menasihati mereka, wa ya'muruhum, dan memberikan perintah kepada mereka. Hadis muttafaqun alaih. Hadis 493. Wa an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala qala Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam, at-takbiru, takbir, fil fitri, pada salat Idul Fitri, adalah sab'un, 7 kali takbir, fil ula, pada takbir yang pertama, wa khamsun, dan 5 kali takbir, fil akhirah, pada takbir atau pada rakaat yang kedua. Wal qiraah, adapun bacaan surat, ba'dahuma, setelah takbir, kiltaihima, dua-duanya. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan Imam Tirmidzi menukil dari Imam Bukhari tashihahu, bahwa Bukhari mensahihkan hadis ini. Hadis ini derajatnya diperselisihkan oleh para ulama. Imam Ahmad mengatakan, la yasihhu fi hadzal babi haditsun, tidak ada satupun hadis sahih dalam bab ini, yaitu takbir 7 dan 5, enggak ada hadis sahih. Maka sebagian guru kami kalau salat Id takbirnya hanya 1 kali. Dan pernah dilakukan di Mruki oleh Ustaz Rashid Ba'asyir. Beliau menyampaikan kepada jamaah, saya salat Id takbirnya akan 1 kali. Kenapa? Takbir 7 dan 5 hadisnya dhaif, kata Imam Ahmad, tidak ada satupun yang sahih. Masya Allah, ini sesuatu yang baik ya, disampaikan kepada masyarakat supaya paham bahwasanya tidak ada satupun hadis yang sahih dalam bab 7 dan 5-nya takbiran salat Id. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa hadis ini sahih. Sebagian mereka yang mensahihkan adalah Imam Bukhari. Imam Bukhari mensahihkan hadis ini. Sebenarnya sanadnya memang dhaif, tetapi karena banyak yang serupa dengan ini, ya, demikian juga dikuatkan oleh amalan para sahabat Nabi, maka hadisnya menjadi kuat menurut mereka sehingga mereka mensahihkan hadis ini. Tapi ringkasnya saja, ringkasnya. Salat Id dengan takbir 7 dan 5 sah. Salat Id dengan takbir 5 dan 3 juga sah. Salat Id dengan takbir hanya 1 juga sah. Kenapa? Yang wajib dari 7 dan 5 ini hanya 1 kali takbir. Adapun tambahannya itu hanyalah sunnah. Istilahnya disebut oleh para ulama fikih at-takbirat az-zawaid, takbiran tambahan. Yang biasanya 1 menjadi 7, ini berarti nambah 6. Yang biasanya 1 jadi 5, ini nambah 4. Nah, tambahannya ini hanya sunnah. Nah, maka kalau pengen tahu masalah ini nanti dicari kata-kata at-takbiratu zawaid dalam kitab-kitab fikih. Nanti akan kita temukan penjelasan para ulama di sana. Maka yang takbirnya hanya 1, jangan menyalahkan yang takbirnya 7 dan 5. Kenapa? Karena dia mengikuti pendapat yang mensahihkan. Yang takbirnya 7 dan 5 jangan menyalahkan yang takbirnya 1. Kenapa? Mengikuti pendapat yang mendhaifkan dan mengikuti pendapat bahwasanya takbir yang wajib hanya 1 saja. Jadi ini masalah yang sepele, jangan membuat perpecahan umat. Karena di suatu tempat gara-gara masalah ini jadi pecah.
Dulu-dulu takbirnya 7 dan 5. Kemudian karena mengundang imam yang takbirnya hanya 1, akhirnya kemudian pecah jadi 2 lapangan. Nah, setelah itu didekati lagi, akhirnya disepakati, udah kita mau bersatu asalkan takbirnya 7 dan 5. Nah, akhirnya mereka cari imam yang mau takbir 7 dan 5. Akhirnya ketemu saya. Nah, itu cerita kenapa kok saya bisa jadi imam sholat Id itu di tempat yang jauh gara-gara itu. Cari imam yang mau takbir 7 dan 5. Kalau saya memang mau 7 takbir dan 5, kenapa? Saya mengikuti Imam Bukhari di sini. Tashihahu. Imam Bukhari mensahihkan, udah. Enggak ada masalah. Tapi seandainya ada orang takbirnya sekali, saya juga ikut. Saya enggak nambah-nambah, enggak nambah 7 dan 5 enggak. Enggak ada masalah. Satu sudah sah. 494. Wa an Abi Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u membaca fil adha pada salat Idul Adha wal fitri dan Idul Fitri biqaf surat Qaf waqtarabat plus surat Al-Qamar, yaitu rakaat pertama surat Qaf, rakaat kedua surat Al-Qamar. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat yang lain Nabi membaca Al-A'la sama Al-Ghasyiyah, maka boleh milih kadang ini kadang itu. Tetapi bacaan ini semuanya tidak wajib. Seandainya kita milih kulhu, enggak ada masalah. Tapi kok nggih pelit men ngoten. Nah, maka dipilih yang agak panjang. Hadis 495. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumul Id, apabila datang hari Id, khalafat tariq, beliau membedakan jalan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Membedakan jalan maksudnya pergi dan pulangnya dari jalan yang berbeda. Jadi misalnya salat Idnya dari mana ke masjid ini. Nah, maka lewat jalan perempatan Konimek Barat, nanti pulangnya dari perempatan Konimek Timur sana. Ini sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hikmahnya apa? Diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan supaya Nabi itu banyak bekas-bekas amal solehnya, karena setiap kita berjalan menuju kebaikan, ini nanti bekas perjalanan akan menjadi saksi. Saya dulu ya Allah dilewati oleh orang ini, dia datang ke pengajian. Pulang juga begitu, menjadi saksi untuk kita. Nah, maka Nabi memperbanyak jalan ini sebagai saksi kebaikan. Ada yang mengatakan begitu, ada juga yang mengatakan hikmah-hikmah yang lainnya sangat banyak. 497. Dari Anas radhiyallahu anhu dia mengatakan qadima datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah ke Madinah. Walahum orang-orang Madinah memiliki yaumani, 2 hari raya maksudnya. Yal'abuna fihima, yang mereka bermain-main padanya. Kalau di Indonesia ingin makan kerupuk, lomba kerupuk dan sebagainya. Faqala, maka Nabi mengatakan, qad abdalakum, Allah sudah menggantikan untuk kalian, Allah bihima dengan 2 hari raya kalian, khairan minhuma, yang lebih baik daripada keduanya, yaitu apa? Yaumul Adha, Idul Adha, wa Yaumul Fitri dan Idul Fitri. Hadis riwayat Abu Dawud dan Nasa'i dengan sanad yang sahih. Hadis ini menunjukkan bahwasanya umat Islam dalam setahun tidak memiliki hari raya tahunan kecuali 2 saja, Idul Fitri sama Idul Adha. Maka tidak ada hari perayaan selain Idul Fitri dan Idul Adha di dalam Islam yang disyariatkan. Ini enggak ada sama sekali. Kenapa? Karena di sini abdalakum, Allah sudah ganti. Yang namanya ganti itu berarti yang lain-lain enggak ada. Misalnya gini, Pak. Ini ada mic. Kalau kita ambil kemudian diganti yang lain, itu namanya ganti. Berarti yang dulu udah nggak ada lagi. Yang namanya ganti itu berarti yang tersisa ya gantinya tadi. Nah, maka karena di sini yang tersisa hanya Yaumul Adha dan Yaumul Fitri, maka dalam Islam tidak ada sama sekali hari perayaan selain 2 ini. 498. Maka semua perayaan selain ini tidak disyariatkan, bahkan bisa masuk dalam kategori bid'ah. Dari Ali radhiyallahu anhu dia mengatakan, minas sunnah, termasuk sunnah ayyakhruja, bahwasanya seseorang keluar ilal idi, ke salat Id, masyian, dalam keadaan berjalan kaki. Rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, wa hassanahu, dan Imam Tirmidzi menilai hasan hadis ini. Kata-kata wa hassanahu ini perlu digarisbawahi. Kenapa? Karena dalam Sunan Tirmidzi ternyata tidak ada perkataan Imam Tirmidzi bahwa hadis ini hasan. Maka pensyarah hadis ini mengatakan, saya tidak temukan Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan. Nah, maka di sini ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, penulis kitab ini yaitu Ibnu Hajar salah. Dia mengira Imam Tirmidzi menghasankan, padahal tidak. Kemungkinan kedua, kitab Sunan Tirmidzi yang dimiliki oleh penulis kitab ini dengan kitab Sunan Tirmidzi yang dimiliki oleh pensyarah kitab ini
berbeda. Di dalam kitabnya Imam Ibnu Hajar dikatakan bahwa Tirmidzi menghasankan. Nah, yang benar hadis ini dhaif. Sekali lagi, hadis tentang berjalan kaki menuju sholat Id, hadisnya apa? Dhaif. Tapi seandainya dilakukan gimana? Gak ada masalah, bagus. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga apa? Berjalan kaki sebagaimana zahir hadis yang sebelumnya tadi. Khalafat tariq, beliau menyelisihi jalan, tidak disebutkan beliau mengendarai, berarti zahirnya adalah jalan kaki. Dan Ibnu Umar tidak pernah datang ke salat Id kecuali dengan berjalan kaki. Hadis terakhir 499, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahum, bahwasanya para sahabat asabahum, mengenai mereka matarun, hujan, fi yaumi idin, pada hari Id. Fa shalla bihim, maka Nabi salat bersama mereka sallallahu alaihi wasallam salatil Id fil masjid, di masjid. Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang dhaif. Hadis ini menunjukkan bahwasanya salat Id sunnahnya dilakukan di lapangan. Nabi hanya sekali melakukannya di masjid, itu karena ada udzur, yaitu karena hujan. Dalam hal ini para ulama berselisih pendapat, ada dua pendapat. Imam Malik berpendapat lebih bagus di lapangan. Kenapa? Nabi di lapangan. Nabi kalau milih itu pasti yang dipilih yang paling bagus. Gak mungkin Nabi pilih yang paling elek, gak mungkin. Maka kita milih di lapangan juga. Kenapa? Karena Nabi milih di lapangan. Ali bin Abi Thalib berkata, kalaulah tidak karena ini merupakan sunnah, pasti saya pilih di masjid. Kenapa? Masjid adalah tempat yang paling bagus, yang paling dicintai oleh Allah, sebagaimana hadis yang lain. Tapi karena Nabi melakukannya Id di lapangan, saya maunya di lapangan. Kemudian beliau mengatakan, bagi orang-orang yang lemah, yang tidak bisa datang ke lapangan, mungkin karena stroke dan sebagainya, maka silahkan salat di Masjid Nabawi, di Masjid Madinah. Tapi kemudian ada imamnya di situ. Beliau menyuruh seseorang untuk ngimami. Tapi beliau sendiri pergi ke lapangan. Pendapat yang kedua Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berpendapat bahwa lebih afdalnya di masjid salat Id itu apabila masjidnya luas. Kenapa? Imam Syafi'i berpikiran bahwasanya Nabi Muhammad SAW menyuruh orang-orang pergi ke lapangan itu karena Masjid Nabawi kecil, tidak muat untuk orang banyak. Maka supaya muat dibawa ke lapangan. Itu pemikiran. Dan pemikiran itu bisa benar, bisa salah. Nabi tidak pernah mengatakan saya ajak ke lapangan supaya muat. Tidak ada kata-kata begitu. Itu hanya pemikiran. Bisa benar, bisa salah. Karena itu lebih bagusnya kita pakai pendapat mazhab Maliki dalam hal ini, yaitu salat Id di lapangan sesuai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau enggak punya lapangan, silahkan pakai masjid, enggak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang dapat kita baca, benarnya dari Allah. Apabila ada salahnya, astagfirullahaladzim wa sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na